Ini screen-nya udah kelihatan ya? Kelihatan Bang. Oke, nah sekarang ini lanjutan yang kemarin. Jadi ya ini apa itu mekanik gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kita bahasnya baru sampai ya apa introduction lah gitu ya. Nah sekarang kita akan coba mungkin kita hari ini belum bisa hands-on ya karena klasternya masih disiapin. Tapi saya mau coba tunjukin apa yang klaster yang saya pakai gitu ya di rumah. Nah, jadi kalau kemarin kan di apa namanya di sistemnya Nutanix gitu ya, ada infrastrukturnya gitu ya. Itu kita bisa pasang di private cloud, public ataupun di colocation gitu ya. Nah, kemudian habis itu di atasnya ada platformnya. Nah, platformnya sendiri di situ ada 3 ya di Nutanix nih. Ada cloud infrastructure, ada cloud management, sama ada storage gitu ya. Nah, storage-nya itu bisa jadi ini unified storage service, ada database, ada 2. Nah, terus juga selain itu ada workload-nya, di mana kita bisa jalanin enterprise application, ada cloud native application, analytic application, AI atau ML, database dan lain-lain. Ya. Nah, jadi di sini bentar, saya share everything aja deh. Oke, nah di sini saya mau connect dulu ke VPN di rumah saya. Oke. Nah, ini nah ini si Nutanix Cloud Platform ya. Jadi di sini di rumah saya punya server gitu ya dan juga mini data center lah gitu ya. Di mana saya isinya ada beberapa server, ada network gitu ya. Suara saya kedengaran jelas nggak? Atau ada background? Jelas kok Bang. Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini saya punya server gitu ya yang sudah saya install Nutanix. Nah, untuk usernya ini nah ini kurang lebih apa dashboardnya Nutanix ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini mirip kayak apa namanya kayak cloud provider lah gitu ya. Di mana di sini fiturnya kita bisa bikin VM, kita bisa lihat resource servernya gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini Nutanix. Ini kalau kita lihat gitu ya di sini, saya punya apa ini hardware-nya. Nah, hardware-nya itu saya pakai mesin Dell. Ini mesin Dell, ada satu server isinya. Nah, di sini ada beberapa IP. Ini ada beberapa IP gitu ya. Terus untuk hypervisor-nya ini AHV. Ini tuh Nutanix Hypervisor. Terus untuk CPU-nya di sini ada sekitar 91 core. Terus di sini untuk memorinya ada sekitar 500 giga. Untuk storage-nya di 6 tera ya. Nah, ini saya punya satu mesin. Nih, terus juga disknya ini bisa ada banyak gitu ya. Disknya ada banyak sekali. Total tadi ada sekitar 6 tera gitu. Terus di sini juga dia terkoneksi ke network ya. Nah, ini koneksi ke network.
Nah, bedanya dengan PC biasa, di server itu dia punya banyak Ethernet port ya. Kan biasanya kalau di laptop biasanya cuma satu, atau kalau sekarang kan nggak ada, harus pakai adapter gitu ya. Nah, kalau di server tuh minimal ada 4 nih, gitu ya. Nah, terus yang saya konekin itu saya pakai 2 kabel, ya. Kalau saya cek, nah di sini saya pakai 2 kabel. Yang ini aktif, yang ini pasif, gitu ya. Jadi si server ini menggunakan koneksi redundan. Jadi kalau misalnya ada salah satu LAN yang putus gitu ya, atau yang mati, dia bisa langsung pindah nih koneksinya, jadi tetap nyala. Gitu. Nah, ini saya cerita di level infrastruktur ya. Nah, terus juga selain itu, kalau server itu biasanya bisa menghandle beberapa traffic nih. Jadi kan kalau teman-teman punya laptop gitu ya, terus dikonekin ke WiFi, dia kan networknya cuma satu ya, cuma satu IP. Nah, kalau ini tuh bisa banyak nih, ya. Jadi networknya bisa banyak lah gitu ya. Kita bisa pasang VLAN berapa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman developer nggak terlalu inilah gitu ya, mungkin belum terlalu ngerti. Tapi nanti kita akan coba detailin ya. Ini saya overview dulu. Tuh. Nah, ini kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, terus sampai sini ada yang ditanya lu? Mana tadi? Ya, boleh, mangga. Mana tadi? Ada di chat Mas Jim. Oke. Nanti kita disediakan notari juga untuk belajar. Ya, nanti kita akan hands-on notari klasternya juga. Tapi lagi disiapin ya. Mungkin baru minggu depan kita coba hands-on ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, nah ini selain itu juga ini kan untuk dashboard manage servernya gitu ya. Terus untuk manage platformnya. Nah, manage platformnya juga dia ada dashboard khusus ya. Nah, ini namanya Prism. Ya. Kalau yang ini, yang sebelumnya, namanya Prism Element. Ya. Yang ini Prism Element. Yang ini namanya Prism Central. Nah, Prism Element itu fungsinya untuk memanage servernya, gitu ya. Jadi dari operation system itu manage server. Kalau Prism Central ini manage ke aplikasi. Jadi kita bisa bikin VM, Kubernetes dan lain-lain ini ada di sini. Gitu. Nah ini kalau kita lihat kurang lebih dashboardnya mirip-mirip sebetulnya, tapi menunya lebih banyak. Oke. Nah ini kurang lebih sama ya. Jadi ada lihat cluster itunya, ada cluster storage-nya gitu ya, capacity dan lain-lain. Kopi ya ini. Kopi? Oh ya ini. Kalian misalnya kopi aja. Kopi atau apa sih? Namanya ayam goreng nih. Ayam goreng anu pakai tepung kan non? Nah, sebelah. Oke, nah ini apa namanya? Coba gitu. Nah ini tampilan si Prism sentralnya. Jadi di sini kita bisa bikin VM, meskipun di sini juga kita bisa bikin VM ya di Prism Element, tapi hanya VM aja gitu untuk workload. Nah kalau di Prism Central ini ya lebih banyak nih si service-nya. Jadi kita bisa bikin VM gitu ya. Ini di sini contohnya saya ada beberapa VM. Terus juga di sini ada beberapa menu lagi ya. Misalnya kita mau bikin Kubernetes,
Kalau teman-teman udah familiar dengan Kubernetes belum? Atau pernah pakai gitu? Pernah dengar aja sih, Mas. Oh, pernah dengar. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau teman-teman ini gitu ya, curious dengan Kubernetes, ini Kubernetes tuh dia sangat bermanfaat sekali gitu ya, kalau di industri sekarang. Jadi kalau dulu gitu ya, aplikasi itu di deploy-nya di VM, di mana VM itu punya keterbatasan kalau misalnya VM-nya mati gitu ya, VM-nya mati, ya katakanlah gini ya, history, ada aplikasinya ya. AirGap, sebentar. Nah, katakanlah gini ya, saya punya aplikasi lah gitu ya, ini aplikasi portnya flash tulis nkg flash 10. Oh, sorry, AirGap. Nah, saya flash 2. Nah, katakanlah gini ya, saya punya web lah gitu ya, kayak kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, kalau di VM, misalnya VM-nya mati gitu ya, VM-nya mati gitu, ini aplikasi satu-satunya, VM-nya mati, nah, yang terjadi adalah aplikasinya kan nggak bisa diakses lagi ya. Oh, dia mati. Nah, sedangkan kalau di Kubernetes gitu ya, karena dia sifatnya distributed gitu ya, artinya dia bisa hard available. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang running di atas Kubernetes, itu dia masih tetap running tuh. Nah, ini pokoknya banyak banyak inilah ya, apa namanya, manfaatnya kalau nanti pakai Kubernetes. Gitu. Nah, jadi ini contohnya nanti kalau kita mau bikin Kubernetes gitu ya. Nah, ini kita bisa tinggal klik aja nih. Misalnya create deployment. Ya. Nah, ini kita bikin misalnya test value. Oh, sorry. Lupa jelasin. Nih, jadi kalau dulu gitu ya, sebelum ada ini teknologi cloud gitu ya, dulu Kubernetes cluster itu lumayan repot nih kita deploy-nya. Kenapa repotnya? Satu, komponennya si Kubernetes gitu ya, ini ada lumayan banyak nih. Jadi komponennya itu, ini kalau teman-teman lihat, di sini ada 3 node ya, artinya ada 3 apa ibaratnya 3 VM atau 3 komponen si Kubernetes yang harus kita pasang satu persatu nih. Ya. Misalnya control plane-nya harus dipasang, worker-nya harus dipasang gitu ya. etcd-nya harus di deploy gitu ya. Nah, ini dulu manual nih, kita installnya satu persatu. Ya. Nah, ini untuk yang development. Nah, untuk yang production grade gitu ya, nah ini komponennya lebih banyak lagi nih. Di sini ada 8. Nah, bayangin aja, ini kalau misalnya komponen ini gitu ya, 3 komponen ini biasanya dikerjain dalam waktu sehari gitu ya, seharian penuh gitu. Nah, apalagi ini 8. Nah, belum lagi untuk handle complexity, koneksivitas antara komponen-komponen ini gitu ya. Ini lebih kompleks daripada yang ini. Ini bisa jadi seminggu sendiri nih untuk bikin Kubernetes cluster. Nah, kalau sekarang gitu ya, karena ada cloud teknologi gitu ya, cloud teknologi ini udah dimudahin nih. Gitu. Nah, misalnya nih kita coba deploy yang ini ya. Flash value misalnya. Ya, nah ini juga tinggal kita pilih-pilih aja sih sebetulnya kalau pakai cloud ya.
Ya, network set. Nih, kita bisa tentuin juga capacity dari si VM-nya gitu. Kalau di sini kira-kira nangkap nggak apa yang saya apa ngomongin? Mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi sebenarnya Kubernetes itu di dalam VM atau di luar? Sebetulnya macam-macam. Kita bisa pakai bare metal atau misalnya kita punya satu server fisik gitu ya, beberapa server fisik itu dijadiin satu Kubernetes cluster. Atau kita juga bisa pakai VM modelnya gitu. Nah, jadi isunya adalah kalau misalnya kita spesifik gitu ya, satu server itu hanya untuk Kubernetes cluster, itu nggak apa yang namanya tuh agak mubazir gitu ya. Nah, bayangin tadi saya punya satu servernya itu katakanlah um, apa, nah ini tadi ya jumlah jumlah nah ini jumlah CPU-nya 90 90 90 core, memorinya 500 giga. Nah ini misalnya ada 3 gitu ya. Berarti kan kalau di total 300 core gitulah kurang lebih ya, sama 1,5 tera. Nah itu cuma dipakai untuk Kubernetes cluster doang, ini mubazir ya. Nah kalau misalnya kita bagi-bagi lagi gitu, kita bagi-bagi lagi, artinya di sini kita bisa pakai untuk workload yang lain juga, ini akan lebih efisien. Gitu. Makanya kalau di sini kitanya apa di ini ibaratnya sebagai VM. Gitu. Jelas ya? Iya. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Uh, Kalau misalkan di VM itu kayak udah pakai semua resource-nya, itu Yes. bakal otomatis bikin sendiri atau enggak? Gimana? Sorry. Kalau misalkan di VM bisa udah overload gitu, itu Oh, bakal okay. bikin sendiri kah? Ininya apa namanya? Nambah sendiri gitu ya? Iya. Ya. Oke. Nah itu ada triknya ya. Kita bisa bikin si workload-nya itu nambah berdasarkan metrik yang kita tentukan, atau juga bisa kita manually add gitu ya. Nah, misalnya di sini saya coba deploy dulu lah ya. Coba deploy dulu. Ini kata aja. Nah, enaknya kalau pakai ini gitu ya, atau cloud provider lain gitu ya, ini tuh di deployin. Nah, prosesnya juga lumayan cepat nih. Biasanya nggak lebih dari 15 menit gitu ya. Nah, ini tinggal ditunggu. Nah, sambil nunggu mungkin aku coba pakai cluster yang udah ada ya. Saya nyalain dulu. Udah ada. Oke, ini udah nyala.
Nah, ini ya, yang dev tadi. Nah, ini harusnya nanti kita bisa akses Kubernetes cluster-nya lewat konfigurasi ini gitu ya. Oops, salah. Nah, ini saya mau coba konekin dulu laptop saya dengan si Kubernetes cluster-nya. Oke. Oh ya, nah tadi ini untuk control plane-nya ada satu, artinya satu VM gitu ya. Ini speknya kurang lebih kayak gini, worker-nya ada satu VM, untuk di sini juga ada satu VM. Nah, nanti kalau misalnya mau nambah gitu ya, nah ini ada functionality-nya nih. Kalau mau nambah manual, ini kita bisa tambahin. Ini kan cuma satu ya. Nih, kita bisa resize, tambah jadi dua gitu ya. Kita resize, nanti dia deploy lagi di VM-nya. Oke, nah ini sambil nunggu, saya coba konekin dulu. Oh ya, kalau teman-teman terbiasa sama command line, atau mungkin belum, Udah biasa sih. udah biasa ya. Oke. Nah ini apa namanya, cara saya ngoneksiin komputer saya yang di lokal ini, saya pakai Mac ya. Ini saya bikin variabel, terus saya koneksiin ke config-nya atau kredensialnya si Kubernetes gitu ya. Nah ini kalau saya coba komen kubectl get node, gitu ya. Ini saya mau ngambil informasi terkait node-nya atau VM-nya gitu ya. Nah di sini ada dua VM nih, ya. Ada dua VM, ada master, ada worker, worker 0. Nah, which is ini sama kayak di sini. Ini satu, gitu. Ya. Misalnya saya mau apa namanya, deploy aplikasi Nginx gitu ya. kubectl create deploy web misalnya, image-nya Nginx, portnya 80. Teman-teman tahu kan Nginx atau web server? Iya, tahu Mas. Tahu Udah ya? pernah disuruh. Oh, udah. Oke. Nah, jadi ini cara mudah gitu ya, dengan kalau misalnya kita deploy, kemarin kan saya kasih tugas, dikasih tugas gak ya? Dikasih kan ya? Yang Kasih awal. tugas, kita deploy web server, tapi di VM kan ya? Iya. Nah, nah kalau ini kita pakai command ini aja gitu ya. Nah, ini kita di deployin web Nginx nih. Nginx, ini katanya sudah create. Terus saya mau coba apa namanya, publish di Nginx ini supaya bisa akses keluar apa namanya, keluar Kubernetes. Jadi kubectl expose deploy / web app, portnya 80 type ya, not port. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa cek dulu si aplikasinya udah ke deploy atau belum. kubectl get port gitu ya. Nah, ini kita punya web app ini gitu ya. Jadi katanya sudah jalan. Terus kalau kita cek kubectl describe what ini, ya, ini katanya udah oke ya katanya. Ini. Terus kalau kita mau akses kubectl get service. Nah ini kita bisa akses lewat ini nih, kubectl
eh, cluster info. Nah, ini IP servernya ini. Mau ini, portnya ini. Nih, udah bisa ya. Udah ke deploy nih. Nah, jadi saya cuma dengan komen ini aja gitu ya. Dengan komen 2 baris tadi, kita udah di deployin Kubernetes. Nih, bisa diakses juga dari browser. Gitu. Nah, terus kalau kita mau deploy instance-nya agak banyak gitu ya. kubectl, scale, deploy, web app, min replikas. Saya bikin replikanya ada 10. Nah, biasanya kan kalau teman-teman deploy-nya deploy 10 aja gitu ya. Berarti kan ya teman-teman deploy-nya install VM-nya, install OS-nya, install Nginx-nya gitu ya. Terus deploy bikin lagi, bikin VM-nya, install OS-nya, deploy Nginx-nya gitu ya. Nah, ini kalau dengan perintah seperti ini aja. Nah, ini kita udah di deployin 10 instance nih. Nih. Udah gitu. Lebih sederhana kan? Itu untuk 10 instance-nya di satu VM kan? Oh, untuk sekarang di satu VM. Ini kalau kita lihat, karena workernya cuma satu ya. Get port minho. Baik. Nah, ini runningnya di worker 0 semua nih. Ya. Nah, tapi berbeda kalau saya scale, ya, si ininya. Bentar, saya cuma scale dulu. Ini yang tadi sebelumnya udah. Ini saya coba scale ya. Gagal ya. Saya scale jadi 2. Saya resize. Oke, saya cek dulu. Nah, jadi sebetulnya apa yang dilakukan sama ini sama aja kayak kita bikin aplikasi web gitu ya. Ada backend-nya. Nah, ini juga sebenarnya sama, ada backend-nya juga nih. Kita bisa cek gitu ya di servernya. Terus ada cek ininya, karbon. Oke, ini dia lagi ngelakuin pre-check ya. Agak lama. Atau gini deh, supaya nggak terlalu lama. Jadi kalau kita cuman satu gitu ya, cuman satu. Nah, ini kan workernya cuma satu ya. Tapi kalau workernya ada banyak gitu, ini nanti dia itu akan disebar secara otomatis ke beberapa node. Nah, misalnya saya coba aktifin yang production ya. Bentar. Oh, ini lagi jalan sih. Oke. Running yang production.
Satu lagi. Nah, ini yang tadi yang deploy udah jalan ya, kayaknya. Ini yang tes cluster value, ini udah ke deploy nih. Nah, ini dibandingkan kita deploy satu persatu gitu ya, itu VM-nya segala macam. Nah, ini kalau pakai cloud gitu ya, cloud teknologi, misalnya kayak Nutanix atau GCP gitu, ini di deployin otomatis. Dan ini nggak sampai 10 menit nih. Dari 10.35 sampai, sorry, ya, terakhir ini 10.36, cuma 2 menitan. Tuh. Oke, nah ini saya cobain yang production ya. Nah, production ini control plane-nya ada 2, worker-nya ada 3 nih. Jadi ada 3 VM. Terus ini etcd juga ada 3. Nah, kalau saya coba, kita ganti lagi koneksinya ya, ke yang production. Nah, kalau ini kan lebih banyak nih ya, worker-nya. Worker 0, worker 1, worker 2. Nah, terus saya coba deploy. Ini, sorry. Ini ya, create deploy. Nah, script-nya juga sama. Kita expose. Expose. Terus kita scale. Atau kita cek dulu deh. XCTL, get port gitu ya. Ini dia lagi bikin, lagi pull dulu image-nya. Nah, ini udah running ya. Get service. Nah, ini untuk yang production kita bisa cek dari sini IP-nya, ya, portnya, yang ini, ya. Ini kan ada di satu VM. Nih, cuma di worker 0 aja. Nah, gimana caranya bisa disebar? Nah, kita coba ini aja. Replikanya samain, saya mau jadi 10 gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau kita cek lagi si portnya, nah ini dia disebar nih. Di worker 0 ada 2, di worker 2 ada 3 gitu ya. Ini di worker 1 ada 3, dan seterusnya. Ini kita tunggu up semua ya.
Oke, nah ini kayaknya udah jalan semua ya. Udah jalan semua. Kalau kita coba nih, ini bisa ya. Terus saya cobain salah satu VM-nya aku matiin ya. Ini nggak jalan. Ya udah, biarin. Salah satu VM-nya. Ini yang worker 0, worker 1 ya, aku matiin. Atau worker 0 ya. Worker 0 saya matiin. Master, salah. 1. Nah ini worker 0 ya. Saya matiin. Power off. Nih, udah mati ya. Udah merah. Terus di konsol juga udah nggak bisa nih. Tapi secara aplikasi dia masih running. Tuh, jalan. Dari sini juga masih bisa nih. Bisa kita lihat. Terus kalau misalnya ada 2 worker yang mati, worker 1 saya matiin lagi. Baterainya. Nih, mati ya dua-duanya. Terus kalau saya cek juga, kubectl get not. Nah ini ada yang not ready, yang worker 0. Nah nanti juga yang worker 1 karena mati ya, jadi berubah statusnya not ready. Nah tapi secara aplikasi masih jalan. Karena dia di-deploy di 3 tempat sekaligus tadi. Nah kalau semua workernya mati, baru aplikasinya nggak jalan. Karena nggak ada web yang jalan di workernya gitu. Nah ini tiga-tiganya mati ya, tiga-tiganya mati. Ya udah ini nggak akan bisa diakses lagi nanti. Masih ke detect running. Salah mati. Benar, worker 2. Nah ini harusnya udah nggak bisa ya. Masih cache. Nah ini udah nggak bisa nih. Cache browser ya. Gitu. Nah tapi kalau dinyalain lagi, harusnya nanti bisa lagi nih. Saya running 1 aja. Nah ini kan statusnya not ready semua ya. Nah sekarang ini udah ready. Kita cek portnya. Nah nanti dia itu bakalan pindah semua nih ke yang jalan si portnya. Nah ini dia running semua ya. Di jalan di sini.
private juga harusnya jalan. Nih, gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanya dulu terkait sistemnya Kubernetes. Oke, nggak ada. Mas, kalau misalkan yang CLI-nya itu Hah? emang buatan sendiri ya? Gimana? Sorry? CLI-nya itu buatan sendiri ya? Dari Oh, Nutanix? enggak. Ini kita pakai yang Kubernetes. Ada Kubernetes, kubectl, client. Kita ini pakai ini. Nah, CLI-nya itu kita perlu pasang dulu. Ini tadi kan pakai kubectl ya. Nah, ini ada dokumentasinya di sini nih. Kita mau kubectl create gitu ya. Nah, ini kita lihat dari sini. Nah, ini contohnya. Kubectl create. Nah, kita mau create apa gitu ya. Nah, ini ada dokumentasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Nah, selanjutnya, selain itu juga nih, di Kubernetes itu biasanya untuk aplikasi ya, aplikasi. Jadi misalnya kalau teman-teman programmer gitu ya, bikin aplikasi, nanti biasanya kalau sekarang ya di industri itu mengharuskan atau jadi ketentuan lah gitu ya, biasanya harus bentuknya bentuk kontainer gitu ya. Nah, jadi nanti kita kan coba bareng-bareng di hari minggu depan lah gitu ya. Kita coba bikin satu aplikasi, kemudian kita coba bikin kontainer, terus kita deploy ke Kubernetes cluster gitu ya. Nah, selain itu juga biasanya untuk aplikasi kan butuh database gitu ya. Nah, misalnya kan kemarin ada Postgre gitu ya. Nah, di Nutanix juga ada database services. Nah, di sini namanya NDB. 30, 35. Nah, ini ada portalnya khusus gitu ya, sama kayak tadi. Ini namanya Nutanix Database Services atau NDB. Jadi portal ini khusus untuk database. Jadi kalau misalnya kita butuh database gitu ya, katakanlah misalnya saya butuh Postgre gitu ya. Ya udah, nah di sini kita bisa bikin nih si Postgre-nya. Kita create database, source. Nah ini kita tinggal provision nih. Terus juga Postgre-nya bisa ada dua pilihan nih. Ada yang single instance atau cuma satu node gitu ya. Ada yang HA. Nah, ini masing-masing biasanya digunakan untuk berbeda purpose-nya. Jadi kalau yang instance ini biasanya dipakai untuk development gitu ya atau test. Nah, untuk HA ini biasanya dipakai untuk aplikasi non production. Nah, kenapa dipisah gitu ya? Jadi biasanya kalau untuk aplikasi production gitu ya, kan nggak boleh mati ya. Sama kayak tadi, kayak di Kubernetes, VM-nya mati aja satu, ya udah aplikasi nggak akan bisa diakses gitu ya. Nah, sama juga di database. Jadi kalau ada satu database instance yang mati, nah itu masih punya backup tuh. Nah, ini perannya HA gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya coba praktekin dulu yang
single instance. Misalnya saya bikin database-nya gitu ya, tell you. Ini Postgre-nya juga kita bisa pilih mau pakai Postgre versi berapa gitu ya. Ini mau pakai versi 15 atau 15.6 gitu ya. Ini bebas. Nah, terus juga selain kita bisa pilih, kita bisa bikin sendiri juga nih si profil Postgre-nya. Maksudnya kayak installernya lah gitu ya. Kan biasanya kalau kita bikin database, kita install sendiri gitu ya di laptop teman-teman. Nah, ini installernya pun kita bisa bikin sebetulnya. Nah, nanti muncul di sini. Nah, misalnya saya pakai ini, untuk profilnya juga kurang lebih sama kayak di cloud provider gitu ya, kayak AWS, GCP gitu ya. Kita bisa pilih nih ukurannya, apakah mau small gitu ya, atau mau medium, mau large, dan lain-lain. Misalnya saya pilih yang small dulu aja. Ini saya bikin kode Morse sendiri sih ini. Small itu ukurannya kecil, X itu dia pakai 2 CPU, C itu core-nya. Jadi kalau di total dia pakai 4 core. Terus M4 ini memorinya 4 GB gitu. Ini saya bikin sendiri, ada profilnya yang kita bisa setting. Terus si network profile-nya juga kita bisa pilih. Ya. Nah, ini password-nya kita isi sesuai dengan profil yang saya bikin. Ini untuk login-nya. Nah, misalnya saya bikin lagi, ini untuk settingan Postgre-nya. Ini kita pilih profilnya ya. Mau bikin yang small aja. Ini kita bisa setting untuk password Postgre-nya gitu ya. Saya pakai Nutanix/4u. Database-nya misalnya Unif, Teluk gitu ya. Ini Telkom deh. Terus juga ini untuk operation-nya, biasanya untuk backup segala macam, kita bisa setting gitu ya. Dia mau lakuin backup berapa kali gitu ya. Nah, ini biasanya kita lakuin manual. Nah, kalau pakai tools kayak database as service kayak gini gitu ya, ini tuh bisa dibikin otomatis. Jadi ada schedule-nya kita bisa tentuin. Nah, misalnya saya mau non aja. Nah, ini tinggal kita provision. Nah, udah ini sama si Nutanix dibikinin tuh si PostgreSQL-nya. Nah, mungkin sampai sini udah ditanyain dulu. Kalau buat skema itu bisa diimport nggak? Bisa juga sama. Karena esensinya adalah ini kan nanti untuk nge-provision si database-nya gitu ya. Untuk importnya bisa pakai tools ya kayak PG-admin atau pakai editor misalnya Visual Studio Code atau pakai IntelliJ IDEA itu bisa juga sih. Nah, ini juga prosesnya kan kelihatan ya. Dia bikinin VM-nya sampai selesai. Ini biasanya kurang lebih sekitar 15 menitan. Kalau backup-nya tuh disimpannya di storage itu juga ya? Ya, di dalam satu tempat ini. Di dalam satu tempat servernya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara sih. Ada snapshot gitu ya. Ada snapshot, ada eksternal backup gitu ya. Misalnya kayak pgdump gitu ya. Kita lakuin pgdump, terus nanti kan file binary si backupnya kita bisa ambil gitu ya. Bisa ambil dan seterusnya. Atau mau pakai si snapshotnya Nutanix nih. Nah, kalau pakai snapshotnya Nutanix gitu ya, ini nanti by default disimpannya di sini, di si Nutanix-nya. Jadi kalau kita mau restore gitu ya, kita tinggal pilih nih, dia
ada di snapshot di jam berapa gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita nggak harus upload lagi ke apa namanya ke servernya gitu. Kalau pakai eksternal tool kayak Pagedam kan kita harus upload dulu si itunya baru di restore ya. Nah kalau ini tinggal kita klik restore, kita pilih snapshotnya yang mana atau jam berapa gitu ya. Udah dia nanti restore sendiri. Gitu. Ya, banyak sih functionality di database as service ini gitu ya. Ini kalau kita lihat, nih. Jadi si NDB ini nggak cuma untuk Postgre, bisa untuk MongoDB, untuk MariaDB, MySQL, SQL Server, Oracle gitu ya. Terus juga untuk apa namanya operationnya, daily operationnya itu macam-macam. Kita bisa apa namanya, bisa ini ya, bisa backup. Kalau backup istilahnya di sini snapshot, bisa restore, bisa di scale juga gitu ya. Di scale itu artinya kalau misalnya storage-nya penuh gitu ya, kan kadang-kadang database kalau udah gede banget storage-nya sering penuh tuh ya. Nah ini kita scale gitu ya, si disk-nya ini bisa lewat GUI ini. Jadi kita nggak harus manual pakai command gitu ya, di extend si disk-nya. Nah terus juga operasi itu selain itu masih banyak sih. Kita bisa bikin cloning gitu ya. Jadi dari database itu kita clone database-nya terus dipakai untuk hal lain gitu ya. Nah, sometimes gini kejadiannya. Jadi kan kalau kita developer dari production, terus kita mau test gitu ya, data yang ada di production, kita kan biasanya kita nge-backup dulu ya, nge-backup dulu, ngedam gitu ya, baru kita pakai di database lokal kita gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa clone aja nih database yang ini gitu ya, ini belum jadi, kita clone gitu ya, ya udah nanti datanya itu akan terpisah dengan yang si production gitu, sehingga nggak ngeganggu apapun yang kita rubah di ini gitu, jadi lebih seamless lah. Terus juga prosesnya bisa lebih cepat. Jadi gini, saya ada kejadian di bank waktu itu, di bank itu database-nya udah hampir 1 tera. Nah bayangin aja apa namanya restore 1 tera, kira-kira ada yang bisa nebak berapa lama tuh? 3 jam. Wah lebih, saya bisa 5 hari tuh, minggu itu satu apa eh, paling apa waktu itu pernah 100 giga gitu ya, 100 giga nge-restore itu tuh eh, bisa seharian. Ini lagi 1 tera, 1 tera tuh bisa seminggu full, bahkan 2 minggu kalau ini apa raw mappingnya itu kompleks gitu. Nah akhirnya karena isunya ada di development gitu ya, dia nge-backup juga lumayan lama tuh kan 1 tera. Terus juga nge-restore-nya apalagi gitu, lebih lama lagi. Nah akhirnya kan isu yang ada di production nggak bisa di-solve dengan cepat gitu ya. Nah dan kalau kita pakai proses snapshot gitu ya, ini tuh prosesnya bisa cuman sehari gitu, karena prosesnya itu dia bukan backup restore secara data, tapi secara disknya gitu ya. Dia nge-copy disknya, terus di-plug ke instance database yang lain. Gitu. Jadi prosesnya lebih cepat. Gitu. Kalau di clone gitu, konfigurasinya harus diubah lagi kan? Buat Enggak, yang clone. enggak juga. Jadi plus plug-plug sama dengan apa yang ada di sini. Atau mau kita misalnya katakanlah di yang sini gitu ya, spek VM-nya tadi kan mana? Spek VM-nya tadi 2 core gitu ya. Kalau yang di clone saya mau dikecilin lagi cuma 1 core, terus 2 giga itu bisa. Terus database parameter dan lain-lain itu bisa disetting lagi gitu.
Tapi kalau secara datanya, gitu ya, datanya pasti sama karena disk yang di copy gitu. Tapi untuk konfigurasi itu bisa di customize. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita break dulu ya, 30 menit. Nanti kita lanjut lagi jam, sorry, jam, jam 11.45 ya. Halo, halo, kedengeran suara saya? Kedengaran, Kang? Oh, ini keganti. Halo? Cek, tes. Kedengaran, Kang? Kedengaran. Oh, oke. Kirain nggak ada suaranya tadi. Oke, nah kita lanjut ya. Ya, sebelum lanjut, tadi ada pertanyaan dulu nggak terkait Kubernetes dan juga database service? Oke, nah ini kalau kita lanjut ya. Nah, jadi ini database service, ini udah ke deploy nih Postgre-nya ya. Iya. Nah, jadi nanti kurang lebih dashboard-nya seperti ini gitu ya. Ini untuk instansi PostgreSQL-nya. Nah, kemudian kita bisa akses juga nih di sini nanti. Nih, kita bisa pakai CLI atau pakai editor yang ada GUI-nya gitu ya. Misalnya saya coba pakai CLI dulu. Nah, ini misalnya PSQL, ini connect ke sini, usernya Postgres. Oh, sorry, saya belum install. Nah, ini. Nah, di sini saya sudah bisa connect ya ke PostgreSQL yang ada di
yang diprovision sama NDB. Nah, sebetulnya sama halnya kayak kayak Kubernetes tadi, ini juga jadinya bentuknya VM sebetulnya. Jadi di Postgres di Nutanix Prism-nya itu nanti bentuknya jadi VM, satu VM. Ada tes Postgres. Nah ini. Ups. Nah ini VM-nya ya ada di sini. Nah kalau kita mau akses juga sama halnya kayak sebelumnya. Kita bisa akses ke VM-nya. Bisa SSH atau pakai PostgreSQL client. SH pakai admin S10 12 ya. Ini 10 12 100 202. Sorry, bukan admin. Error. Nah, ini kita udah ada di VM-nya si database Postgre itu. Nah, jadi biasanya kan kalau di yang paling umum, lokasi penyimpanan datanya itu kan di ini ya, USR, PGSQL nih ya, SQL, data. Nah, biasanya di sini kan datanya. Nah, tapi kalau sama si NDB itu lokasinya ada di sini, flash, PG, SQL. Nah ini ada data, ada lokasi ininya, lognya. Ini. Nah, nanti kita akan lihat low levelnya lah gitu ya. Gimana caranya si Postgre ini bisa meskipun satu instance tapi dia bisa punya performance yang lebih tinggi gitu ya daripada yang community biasa. Yang misalnya teman-teman install pakai PostgreSQL biasa gitu ya, kan teman-teman juga bisa download ya PostgreSQL community. Nah ini teman-teman nanti kan bisa pasang Postgre ini gitu ya di lokal teman-teman, tapi ini kan biasanya terbatas ya. Nah tapi kalau di Nutanix Database Server ini performanya lebih baik gitu ya. Nanti kita akan lihat low level konfigurasinya seperti apa. Nah mungkin sampai sini ada yang ditanya dulu. Belum. Belum ya? Masih aman ya? Masih masih ngerti kan ya? Ya. Masih inilah. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi tadi kalau kita lihat back to slide ya. Oke. Siap dong, Kak. Ya, nah jadi tadi ini kita udah bicara dari bawah gitu ya, di private cloud. Nah, tumben katanya dia. Ya. Nah, terus tadi juga kita udah bicara terkait kontainer atau Kubernetes ya. Nah, Kubernetes itu adanya di sini, Cloud Management. Dan ininya ada di sini, Container Service. Jadi kontainer aplikasinya ini Kubernetes, terus dia di-provision oleh ini, ada di App Lifecycle Management gitu ya.
Terus juga kita udah bicara tentang database. Nah, selanjutnya kita bahas untuk yang storage. Ya. Nah, jadi untuk yang storage ini, ada dua jenis ya di Nutanix. Pertama, itu ada pertama itu ada files atau protokol yang namanya NFS gitu ya. Nah, protokol NFS ini biasanya dipakai untuk menyimpan file-file yang sifatnya statik lah gitu ya. Misalnya gambar, terus video gitu ya, dan lain-lain. Nah, terus ada lagi yang namanya objects. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Unified Storage itu ada dua ya. Ada files, ada object. Nah, kalau file, ini protokolnya dia pakai yang namanya NFS. Oke. Nah, jadi di sini NFS itu kurang lebih nanti kita bisa deploy gitu ya, sama kayak apa yang tadi Kubernetes-nya, kita bisa pilih juga apakah mau disimpan datanya itu di klaster yang kita punya atau mau di klaster yang lain, atau bahkan bisa jadi ke public cloud, misalnya kayak AWS, GCP gitu ya. Jadi Nutanix ini juga multi cloud ya. Nah, tapi untuk sekarang kita pakai yang ini dulu ya, yang ada di cluster kita. Terus di sini saya mau deploy ini, Posit, misal kasih nama NFS value. Nah, misalnya kapasitinya 1 tera aja cukup. DNS-nya misalnya NFS file. Oke, untuk workload-nya segini aja cukup. Nah, ini nanti kurang lebih desainnya tuh kayak gini. Jadi nanti ada aplikasi atau teman-teman misalnya deploy aplikasi, nah nanti connect-nya lewat klien ini gitu ya, kemudian disambungin ke NFL file server-nya, terus disimpan datanya di Nutanix Storage Service. Gitu. Nah, misalnya di sini kita pilih network-nya, untuk yang ini ya, dari depan, dari aplikasi ke VM-nya, itu pakai apa gitu ya. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, jadi IP-nya itu nanti akan ada di range ini. Terus ada lagi, nah di belakang, jadi dari VM ini connect ke storage-nya itu pakai IP berapa. Ya udah, ini kita tinggal deploy aja. Nah, ini lagi proses ya. Ini biasanya agak lama sih. Nah, terus ada lagi, satu lagi yang namanya objek. Nah, kalau objek, ini agak beda nih dengan yang file. Kalau file itu natif, kayak kita upload ke server gitu. Nah, kalau objek ini, nanti kita uploadnya itu lewat REST API gitu ya. Jadi kayak kita bikin program web service, bentuknya JSON gitu ya. Nah, tapi diupload lewat JSON tersebut gitu. Nah, ini juga udah disediain nih. Jadi udah siap pakai lah gitu ya. Kita tinggal deploy aja. Misalnya tes. Nah, ini klasternya di mana, mau disimpan berapa, karena cuma satu ini ya, jadi cuma bisa satu. Terus storage-nya mau disimpan di mana gitu ya. Dan seterusnya lah. Ini prosesnya agak panjang sih. Gitu.
Nah, untuk ini mungkin nanti kita lihat besok minggu depan ya untuk ininya. Nah, untuk hari ini mungkin sekian dulu kelasnya. Mungkin belum ada praktek ya, tapi intinya sih kita lihat gambarannya dulu ya, seperti apa. Nah, mungkin kalau disamariin, kira-kira boleh bantu teman-teman bisa mensamarikan di pertemuan kali ini, teman-teman apa aja sih yang udah dipahamin? Boleh aku coba tunjuk ya. Oke, sebentar. Oke, nah mungkin dari Kang Abdurrahman Zaki. Halo Kang? Oh ya, halo. Oh ya. Oke, nah jadi kita lihat yang di awal ya Kang. Jadi kalau Kang Zaki bisa simpulin, kalau platform Nutanix itu seperti apa sih menurut Kang Zaki ya? Setelah tadi apa yang saya paparkan. Eh, kalau platform Nutanix itu menurut saya sendiri saya masih agak belum kebayang gitu loh. Kang. Oke, Ya, gimana tuh belum kebayangnya, nggak apa-apa. ya. Eh, hmm, Oke, ya gimana Kang? masih belum Masih bingung? terlalu, ya masih agak, ya masih bingung-bingung. Oke, oke. Ya. Oke, selanjutnya mungkin coba kita yang lain dulu ya. Oke, mungkin untuk Kang Bayu. Dapat saya sih Nutanix tuh hypervisor cloud gitu yang Ya, ya servisnya banyak, bisa DAS, ya, apa tadi, ya VM, bikin Kubernetes. VM sendiri gitu Oke, sih. terus ada lagi kan? Em, ya sih saya paling ini tahu cara ngoperasiinnya sekarang, Oh, oke, oke. operasi Nutanix. Oke, tapi kalau secara gambaran gitu ya, udah mulai kebayang atau mungkin masih agak ini Ya udah kebayang. kebayang ya. Oke, oke, hatur nuhun Kang. Selanjutnya Kang Andri. Halo Kang. Halo. Karena seru Pak. Halo Kang. Halo, halo. Ya, gimana Kang? Kalau kesimpulan dari Kang Andri gimana? Dari saya sih kayak sebenarnya belum kebayang tuh. Mungkin saya. Ya, halo Kang. Halo. Halo, ya. Agak putus-putus sih. Mungkin kalau dari saya belum terlalu kebayang sih. Tapi itu bagaimana itu tentang next mungkin dari saya harus belajar lagi sendiri. Tapi saya sudah bisa melihat bagaimana cara mengoperasikannya. Oh, oke, oke. Oke, terus dari Kang Haikal. Halo Kang. Halo, Ya, halo, halo Kang ya. dengan Ya, kalau gimana Kang? dari halo, halo, Ya, aman. ya kalau dari saya tuh yang tadi dipelajari itu platform Nutanix itu ada beberapa fitur kayak NDB buat Mhm, database, file data storage. Terus tadi juga belajar tentang Kubernetes mhm. untuk clustering aplikasi. Jadi bedanya antara Kubernetes dan VM itu kalau VM
Kalau VM dimatiin itu aplikasinya mati semua yang ada di VM itu. Berbeda dengan Kubernetes yang lebih scalable dan konsepnya itu berbeda dengan VM. Oke. Oke, nah ini sejauh ini yang bagus. Tadi ada dua ya, Kang Bayu sama Kang Hekal. Ya, turun kan. Selanjutnya ada eh, Kang Jondi. Ya Kang, halo Kang. Ya, nah, gimana Kang? Untuk kesimpulannya? Ya tadi sudah ya kebayang beberapa fitur dari Nutanix seperti Kubernetes, VM, database, dan tadi ditunjukkan demo tentang cara menggunakan Kubernetes dan VM. Lalu ya diakhiri dengan files atau objek, ada dua opsi untuk menambahkan kontainer gitu. Oh, oke. Nice. Oke, turun kan. Oke, nah sekarang mungkin ya kurang lebih ada beberapa yang mungkin masih bingung dan mungkin sebagian besar juga sudah mulai terbayang lah gitu ya, apa itu platformnya. Nah, mungkin ini ada quiz sama seperti kemarin. Hadiahnya nanti saya kirimin GoPay. Oh ya, yang kemarin coba DM saya ya, yang kemarin ngejawab pertanyaan. Kalau nggak salah ada satu orang, saya lupa namanya, Kang Bayu ya kalau nggak salah kemarin. Atau siapa ya? Yang nanya, oh yang tanya jawab itu ya? Ya, nanti coba DM saya ya, nomor GoPay-nya. Oke. Oke, nah untuk soal hari ini gitu ya. Coba apa ya soalnya? Oke, nah jadi tadi kan kalau teman-teman lihat gitu ya, ada dua dashboard ya, ada yang Prism Element, ada yang Prism Central. Nah, coba sebutin masing-masing functionality dari kedua dashboard tersebut. Oke, ada yang mau jawab? Oke, nah jadi ini saya coba show lagi. Ini untuk Prism Element, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yang ini. Nah, untuk yang ini Prism Central. Ini fungsinya untuk apa? Dan juga mungkin sama perannya ya. Kalau mungkin teman-teman tahu. Misalnya ini dipakai untuk A. Nah, peran yang pakai ini tuh siapa kira-kira? Apakah developer, apakah operation, apakah infra, ataupun DevOps. Nah, kalau yang ini, misalnya perannya untuk, fungsinya untuk A, B gitu ya, terus perannya apakah untuk developer, untuk operation, untuk infra, atau untuk DevOps gitu ya. Boleh, silakan. Oke, ada yang bisa jawab? Yang udah jawab kemarin juga boleh ya, kalau mau jawab lagi silakan. Saya coba jawab. Boleh. Kalau yang Prism Element tuh Ya. lebih kayak monitoringnya gitu. Monitoring dari cluster yang kita dapat gitu. Yang berapa usage-nya gitu kan. Atau VM-nya ada berapa. Kalau biasanya digunain apa ya? Perannya yang pakai siapa gitu? Yang pakainya? Developer enggak juga sih kalau dibilang developer. Paling
Untuk monitor doang rasanya sih lebih ke atas ya si levelnya gitu. Enggak juga, bukan. Justru ini tuh paling bawah. Paling bawah. Mau clue? Boleh. Nah, clue-nya ini biasanya yang berkaitan dengan hardware. Nah, kira-kira siapa nih? Oh, operations ya, Operation sama? infra. Nah, benar. Oke. Kalau yang ini, Prison Central? Central tuh dia lebih kayak em, apa ya, ngebuat VM-nya gitu. Mhm, Ya tergantung servisnya mau apa. mhm. Em, ya ini biasa digunain berarti developer sama DevOps sih bisa. Ya, betul. Nah, jadi untuk Prison Central ini biasanya untuk handle workload. Artinya kita bisa siapin platformnya gitu ya. Nah, platformnya itu entah VM, entah Kubernetes gitu ya, entah Kubernetes, entah saya butuh file, kita tinggal deploy gitu ya. Nah, ini untuk perannya sebenarnya ada banyak ya. Jadi perannya itu bisa jadi DBA gitu ya, bisa jadi developer, tapi mungkin developer agak jarang gitu ya. Nah, yang paling sering itu biasanya DevOps. Jadi antara DevOps dan juga DBA. Gitu. Oke, nah tadi Kang siapa? Sama Kang Bayu. Bayu ya. Oke, nanti dapat lagi ya. WA aja bilang dapat 2 kali gitu ya. Oke. Oke, oh ya Teh Kiki tolong dicatat juga ya yang apa tadi pertanyaan yang aktif siapa aja. Ya. Oke, mungkin dari kelas hari ini itu aja. Kalau terakhir ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita tutupkan aja. Absennya juga tolong diisi ya. Absensinya, ya mungkin sampai jumpa di kelas selanjutnya ya. Oke, atur nuhun semuanya ya.